Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Johan Edward Tapubolon, biasa dipanggil Bang Johan. Saya ingin memperkenalkan pada hari ini, saya selaku Majelis Penghubung untuk Promise, program Mitra ASI dengan tahun kerja 2020 hingga 2022. Adapun yang menjadi koordinator dari tim Promise kali ini, saya perkenalkan Pak Setiawan Sulistiono. Beliau selaku koordinator, dan yang berikut yang menjadi anggota dari Promise yaitu Pak Yap Hansen. Oke. Dan berikut yang menjadi anggota dari tim Promise kali ini yaitu Bang Odi. Pak Set, boleh nggak ceritain sedikit sejarah tentang Promise ini? Kira-kira sudah berapa lama sih kehadiran Promise ini? Serta coba ceritakan sedikit latar belakang kenapa Promise itu harus ada. Silakan Pak Set. Ya, Promise dibentuk itu kira-kira 6-8 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun terakhir sempat berhenti. Nah, sekarang Majelis Jemaat memutuskan untuk jalan lagi. Diaktifkan lagi ya? Diaktifkan kembali. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran maka para pendiri Promise berpikir Promise itu penting, harus ada? Ya, kalau saya tanya sekarang, putra Pak Jo, kira-kira bayar uang sekolah berapa per bulan? Sangat mahal. Betul. Dan banyak sekali orang tua yang tidak mampu menyediakan dana itu rutin setiap bulan. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita gotong royong mengumpulkan uang, dana untuk membantu anak-anak sekolah ini, supaya mereka bisa bayar biaya sekolah Lebih ringan. lebih ringan. Oh, berarti salah satu tujuannya itu membantu meringankan beban pendidikan anak-anak. Ya. Oh, Dan oke. kita harus ingat, pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi beberapa hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kurangnya pendidikan. Oh, oke. Jadi Berarti kita mempunyai panggilan atau kewajiban untuk membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, supaya dunia ini juga semakin baik. Oke. Terima kasih Pak Set. Pak Set, ceritakan sedikit dong, bagaimana caranya tim Promise bisa membantu pendidikan anak-anak? Ya, ini yang kami pikirkan juga adalah semua orang ikut membantu, walaupun dalam porsi yang berbeda-beda. Jadi, kita mengumpulkan dana bersama-sama, dan itu kita pakai untuk membantu biaya sekolah anak-anak yang kita tempatkan di sekolah mana. Kalau anak-anak itu sekolah di negeri, berarti tidak ada uang sekolah lagi? Ya, tidak ada uang sekolah, tapi ada biaya lain-lain yang harus mereka tanggung. Oke. Itu juga harus kita penuhi. Oke. Karena dia tetap tidak bisa tidak memenuhi biaya lain-lain itu. Oke. Termasuk membantu buku Ya, dan keperluan-keperluan pendidikan, penunjang pendidikan lainnya. Ada lagi Pak Set yang mau disampaikan sebagai gambaran buat jemaat tentang lembaga pelayanan Promise ini? ya. Sejak didirikan, Promise sudah membantu banyak sekali. Dan bantuan itu bukan kecil. Bantuan itu bisa lebih dari 20 juta pernah terjadi. Wow. Ya, dan untuk gereja Artsamanik yang kecil, itu luar biasa. Tapi kita bersama-sama bisa mengerjakan itu. Jadi berapapun kesediaan Anda atau keterbebanan Anda untuk membantu sekolah anak-anak, Berapapun nominalnya? ya, itu akan diterima dengan terima kasih dan syukur, dan kita akan pakai untuk membantu. Disalurkan. Oke.
Terima kasih Pak Set untuk informasinya. Sekarang kita ingin mendengar lebih jauh tentang teknis dari program Mitra ASI ini. Kita akan tanya, kita akan korek berapa banyak sih yang dibantu, kriteria-kriterianya siswa yang dibantu apakah ada, terus batasan-batasan umur atau kelas atau sekolah. Yuk kita panggil Pak Yap Hansen. Halo Jo. Halo ya. Baik. Pak Yap sini Pak Yap. Iya. Oke. Pak Yap, ceritain dong buat jemaat sekalian. Kira-kira tahun program sekarang ini berapa banyak yang mau dianggarkan dulu secara nominal, lalu berapa siswa sih? Begini Bang, karena tahun ini adalah tahun ajaran baru dan kita mulai dengan babak baru lagi. Iya. Kita baru merencanakan kira-kira 15 orang anak untuk kali ini dalam tahun ajaran 2000 sampai tahun 2001. Iya, betul. Jadi kira-kira kita membutuhkan dana sampai Selama setahun ini? selama setahun itu diperkirakan sampai 48 sampai 50 juta. Anak-anak yang dibantu dari tingkat pendidikan apa aja, Pak Yap? Kita tidak mempermasalahkan masalah kelas dari anak-anak itu, tetapi kita melihat mana yang perlu kita bantu. Oke. Jadi ada yang TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau memungkinkan ada yang masuk ke perguruan tinggi. Oh, nanti Promis akan ke sekolahnya kah atau seperti apa sih bantuan itu bisa disalurkannya? Ya, nanti kita tim Promis akan lebih proaktif. Maksudnya begini, kita akan membayarkan langsung ke sekolah. Jadi uang itu tidak diberikan kepada orang tua muridnya atau orang tuanya, tetapi tim Promis membayar ke sekolahan-sekolahan. Oh, langsung mendatangi sekolah. Supaya kita bisa tatap muka dengan guru-guru, kita bisa menanyakan perkembangan masalah murid-muridnya. Jadi kita bisa mengawasi dengan baik karena kita ini mempertanggungjawabkan uang jemaat. Oke. Kira-kira Pak Yap, apakah hanya sebatas 15 orang itu atau di dalam perjalanannya akan terus mencari siswa-siswa yang akan dibantu? Ya, kita juga memikirkan terutama partisipasi dari jemaat-jemaat. Semakin banyak jemaat yang berpartisipasi, semakin banyak dukungan dari jemaat, kita banyak mempunyai dana dan kita bisa mengembangkan yang diperlukan bagi anak-anak yang mau sekolah, bisa kita tampung lebih banyak. Oke, baik, cukup jelas. Pak Yap, beritahukan kepada kami, jemaat sekalian, apa yang harus dilakukan orang tua jika ingin mendapatkan bantuan dari Promis? Ya, sebetulnya gampang aja. Begini, kalau memang ada orang tua yang terbeban untuk mengikutkan anaknya sebagai anggota Promis, mereka bisa menghubungi langsung dengan Bang Jo untuk formulirnya atau ambil ke Bapak Marsuki di kantor gereja. Oke. Supaya nanti ada formulir diisi, kita tahu posisinya, maksudnya mau di kelas berapa, sekolahnya di mana, kebutuhannya berapa, jadi kita nanti bisa pertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yap untuk informasinya. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bagi tim program Mitra Asih yang selama ini berlangsung. Dan kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mendukung dan membantu tim Promise sehingga banyak anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikannya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan dukungan dana ke rekening tim Promise, yaitu rekening BCA cabang Ahmad Yani dengan nomor 4372513849 atas nama Yap Yansin. Kami percaya setiap dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu sangat berarti dan sangat berharga bagi anak-anak. Karena apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan itu dapat membantu anak-anak dalam pendidikan mereka se-Indonesia. Kami juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau mendukung untuk menjadi donatur tetap bagi tim Promise untuk dapat mengisi formulir yang sudah disediakan, yang dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari dapatkan di kantor gereja dengan menemui Bapak Marsudi, ataupun juga melalui link yang akan disampaikan seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap bisa mendukung tim Promise GKI Arca Mani. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Masih ada orang yang tertarik dengan Kristen adalah dari anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Keselamatan yang dikaitkan dengan sorga, jaminan bahwa di kehidupan nanti setelah kematian akan menuju satu tempat yang begitu indah yang kita kenal sebagai sorga. Yesus dalam karya dan pelayanannya selalu menyerukan tentang kerajaan sorga. Dan hal itu juga diteruskan oleh para muridnya, menyerukan tentang berita kerajaan sorga. Jika kita semua mau mencermati dan membawanya dalam perenungan pribadi, kerajaan sorga yang diserukan Yesus bukanlah berbicara tentang akhir kehidupan. Bukan berbicara tentang suatu tempat yang nanti kelak kita akan tuju setelah kematian. Kerajaan sorga yang diserukan Yesus bukanlah juga berbicara tentang akhir zaman. Saat seorang yakin bahwa dirinya akan menjadi bagian dari kerajaan sorga, itu berarti mulai sejak kata percaya diikrarkan, maka mulailah hidup layaknya warga dari kerajaan sorga, di mana orang di sekitar akan merasakan dengan nyata dari perbuatan dan kata-kata kita. Seorang Kristen adalah warga kerajaan sorga. Sejak Anda, saya, kita semua mau menerima keselamatan. Hari ini, sampai akhir hidup kita, tetap didapati layak menjadi bagian dari kerajaan sorga. Mari kita nyanyikan dari satu pujian dari PKJ 103. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua dengan satu pujian dari NKB 13, kita bawa kehidupan kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita akui dosa-dosa kita. Ujilah
Inilah berita anugerah bagi kita. Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami naikkan puji dan syukur bagi Allah Maha Esa, Bapa, Anak, dan Roh Penghibur, kini tetap selamanya. Sukacita damai ilahi, jangan kau biarkan pergi, namun berikan dalam hati, membuat hidup berseri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Di saat pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Di saat kami boleh membuka mata kami. Saat ini Tuhan juga berikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah bersama dengan orang-orang yang kami kasih, bersama dengan persekutuan umat Allah dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mau menolong kami, Tuhan juga mau memakai lektor yang akan bertugas, pemazmur dan juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi satu kesatuan yang dilengkapi Tuhan, menjadi satu kesatuan yang boleh melengkapi firman Tuhan, menjadi sampai kepada kami. Pakailah kami juga Tuhan, hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga kami nanti dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh didapati menjadi anak-anak Tuhan, bagian dari kerajaan-Mu yang boleh nyata menjadi saksi di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan,
atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian sabda Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itu sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, beri terang dan hikmat pada orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Mulutku pun kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendapatkan perintah-Mu. Berpalinglah, kasihanilah, sepatutnya bagi yang mencintai-Mu. Sinarilah wajah dengan hajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, jangan kejahatan berkuasa atas muku. Bebaskan aku dari pemerasan, agar aku berpegang pada titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu.
Pembacaan surat Roma pasal 8 mulai ayat 26 sampai ayat 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan.
Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perpendarahannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat GKR Camanik yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari lalu, saya dibuat sebel oleh sebuah link jualan online. Saya sudah memilih durasi pengiriman itu yang 6 atau 8 jam dari barang dipesan. Tapi ternyata barang baru sampai 2 hari setelah saya bertransaksi, dan saya lihat penjual itu sudah menerima 3 jam dari saya bertransaksi. Tapi barang dikirim 2 hari setelah itu. Saya sempat berpikir bahwa barang itu akan dibatalkan oleh penjual. Sehingga saya tidak menunggu-nunggu, dan sampai pada waktu dikirim, saya tidak ada di tempat. Sudah lagi sebel, dimarahi oleh pengantarnya. Kurir sebuah driver online. Marah-marah, Mbak, kenapa saya datang tidak ada orang di rumah? Saya pesan 2 hari lalu, tapi baru barang dikirim hari ini. Saya komplain ke penjual dan customer service di penjual online itu. Tetapi ternyata mereka mengatakan, kami punya kebijakan sendiri. 6-8 jam itu dihitung dari barang diproses, bukan barang diterima, transaksi diterima oleh penjual, tapi diproses. Ternyata barang itu diproses baru hari besoknya. Berbeda dengan link online lainnya, di mana saya memilih kalau barang dikirim 6-8 jam, ya hari itu juga. Saat penjual menerima transaksi saya, barang dikirim 6-8 jam dari saya bertransaksi. Saya jadi teringat, setiap tempat bisa memiliki aturan yang berbeda. Sama seperti waktu di rumah kami. Mama seorang diri menjadi mama, menjadi papa buat anak-anaknya. Yang tadinya orangnya lemah lembut berubah menjadi seorang yang harus tegas, harus galak, karena 4 anaknya ini bertumbuh menjadi anak remaja dan pemuda. Sehingga mama yang tadinya lemah lembut harus bermasang tampang galak. Suatu hari kami sudah dijanjikan bahwa kami hanya boleh pulang maksimal jam 10 malam, sudah harus sampai di rumah. Ternyata acara yang saya ikuti bersama teman-teman molor, jam 12 malam baru pulang. Karena saking takutnya saya, takut mama marah, saya minta diantar teman-teman, rame-rame ada orang 5 mengantarkan saya pulang. Mereka di jalan membahas, waduh ini harus membujuki Tante Ginswani nih, biar enggak marah-marah. Mereka teringat, oh ya, iklan kopi yang selamat pagi Dona ya. Yuk kita rame-rame, pagi Tante ya, atau malam Tante, kita pasang tampang senyum terbaik kita. Ternyata mama diketok, pintu rumah dibuka, mama belum menyapa, teman-teman saya yang rata-rata laki-laki sudah
Malam Tante. Ternyata mama saya tidak menjawab, cuma bilang, kurang pagi pulangnya. Pintu kamar ditutup dengan keras dan teman-teman saya cekikikan. Aduh, pagi donanya ndak manjur. Kita semua memiliki aturan di tempat kita masing-masing, di rumah, di keluarga, di lingkungan. Jika kita berbeda, kita tidak mau menaati aturan yang diterapkan di sebuah lingkungan, siap-siaplah untuk kita menjadi orang yang dikucilkan. Atau jika kita keterlaluan tidak melakukan aturan main dan kita memakai aturan kita sendiri, siap dikeluarkan dari lingkungan. Sama di sebuah keluarga kita. Karena apa? Tujuannya agar kita bisa hidup bersama, kita bisa menjadi teladan. Kenapa saya dituntut untuk pulang tepat jam 10? Karena saya masih mempunyai adik-adik yang kecil. Mereka membutuhkan teladan dari cici-cicinya ini. Ternyata cici saya juga bergumul hal yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita mengatakan saya Kristen, saya sudah menerima keselamatan, bahkan percaya saat mati nanti kita masuk surga. Di sebuah KKR sering ditanyakan, Anda percaya saat nanti Anda dipanggil pulang, Anda bersama dengan Allah Bapa di surga? Semua tunjuk tangan. Tapi benarkah surga itu hanya diibaratkan, digambarkan sebagai suatu tempat yang dituju setelah kita mati nanti? Setelah saya merenungkan 4 bacaan yang menjadi firman Tuhan hari ini, saat kita mau mengatakan saya Kristen, saat nanti di dalam akhir hidup saya akan menuju surga, atau saat saya mengatakan saya Kristen, saya sudah menerima keselamatan, Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk saya, itu artinya kita harus bisa dilihat hidup layaknya seorang Kristen, seorang yang selamat, seorang yang benar-benar menjadi layak hidup di sorga. Jangan sampai kita mengatakan kita orang yang selamat, layak masuk sorga, realitanya orang-orang di sekitar kita merasakan neraka dari sikap kita. Kebanyakan umat Kristen, bahkan dari jemaat mula-mula, saat kita bisa membaca dari surat Roma yang tadi menjadi bacaan pada hari ini, berpikir saat seorang percaya dan menjadi pengikut Kristus itu sudah jadi jaminan hidupnya selamat. Karena Kristus mati sekali, bangkit sekali untuk menyelamatkan kita. Kita selamat, pasti selamat. Sehingga ada kelompok antinomian yang berpikir kita sudah selamat, jadi kita bebas memakai hidup kita. Orang yang selamat bebas melakukan apapun. Kita sudah lepas dari belenggu dosa. Kita sudah bebas dari yang namanya hukuman neraka. Tapi didapati kehidupan mereka tidak ada bedanya seperti neraka sungguhan di sekitar mereka. Kerajaan surga jika diibaratkan memang sebagai tempat, tentu memiliki aturan main sendiri. Di saat kita mau menjadi warga dari kerajaan surga, mainkan aturan main sebagai warga dari kerajaan sorga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perihal kerajaan sorga, jika kita mau mencermati beberapa minggu ini, itu menjadi fokus dari ajaran Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya. Bahkan hal itu diteruskan kepada 12 murid dan kemudian diteruskan kepada para pengikut Kristus yang lainnya. Kerajaan sorga menjadi fokus berita keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus. Menjadi bacaan pada hari ini dari Injil Lukas menarik. Baru kali ini Tuhan Yesus memakai perumpamaan di dalam satu pelayanannya, dalam satu pengajarannya, satu waktu itu tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara, pukat, dan tuan rumah yang mengeluarkan harta. Perumpamaan-perumpamaan bagi Tuhan Yesus bukan perumpamaan yang baru atau sengaja diciptakan Tuhan Yesus, tapi memang sesuai dengan kehidupan dan sudah ada di masyarakat pada saat itu. Orang tahu biji sesawi bentuknya seperti apa. Jika di antara kita ada yang belum melihat, bisa browsing, kita bisa melihat biji sesawi itu kecil sekali. Tapi digambarkan biji sesawi di tangan seorang penabur ditaburkan, kemudian bertumbuh bahkan menjadi pohon
Di mana burung-burung bisa bertengger di atas itu, di dalam pohon-pohon itu. Biji sesawi memang memiliki kemampuan untuk bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Dan penabur tahu itu. Tapi persoalannya, biji sesawi ini harus ditaburkan lebih dulu. Di mana? Di tanah yang baik. Di mana tanah yang baik ini mau bekerja sama dengan biji sesawi ini. Memberikan hasil yang baik, sehingga bisa dirasakan oleh banyak orang. Kemudian perumpamaan yang kedua, ragi. Saya pernah mencoba membuat resep donat. Saya pikir, tepung nggak ada 1/2 kilo. Karena saya pikir ragi itu seberapa sih ya takarannya? Saya ambil 1 sendok, itu aja 1 sendok makan tidak penuh. Ternyata saya shock, begitu saya diamkan, mengembang begitu besar. Tadi bayangan saya hanya butuh 10 donat, jadi 30 donat lebih. Saya bingung ini ngabiskannya gimana. Ragi yang sekecil, yang sedikit, ditambah 5 tepung, bisa menjadi sebuah makanan yang menghasilkan banyak. 1 ragi yang sedikit bisa disebutkan mempengaruhi tepung ini menjadi berkembang. Diceritakan ragi ini mau mengatakan sesuatu yang dianggap sedikit, bahkan mungkin dianggap sepele, bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian perumpamaan yang lain, harta benda terpendam. Zaman itu kalau mungkin ada deposit box atau mungkin mengenal bank, perumpamaan ini mungkin tidak dipakai. Orang akan berbondong-bondong ke bank menyimpan harta benda mereka atau menitipkan di safety box. Tapi saat itu mereka yang memiliki harta benda berlebih dan mereka khawatir dicuri orang, dirampok, apa yang mereka lakukan? Menggali, menanam. Sehingga jika ada seorang pekerja ladang menemukan saat mereka bekerja menggali, pekerja ini layak atau berhak mengambil harta benda itu selama tidak ketahuan oleh pemilik. Sehingga digambarkan ibarat harta yang terpendam dan ditemukan. Orang rela menjual harta miliknya untuk mendapatkan apa yang ditemukan karena tahu betul yang ditemukan ini jauh lebih berharga dari apa yang dimiliki. Bagaimana juga digambarkan perumpamaan tentang mutiara. Ada orang yang sengaja mencari mutiara, kemudian menemukan. Dan dia rela mengorbankan segala yang dimiliki untuk demi mendapatkan mutiara yang jauh lebih berharga. Kemudian bagaimana kerajaan surga digambarkan sebuah pukat. Dilabuhkan, kemudian mendapatkan ikan yang banyak. Tapi diceritakan pukat ini bisa menarik segala macam ikan, apapun. Dan tugas nelayan adalah memilih ikan yang baik dan ikan yang buruk. Ini mau menggambarkan apa? Kerajaan surga bisa menjadi menarik bagi banyak orang. Tapi pada saatnya nanti, Tuhan Yesus akan memilih mana yang Kristen KTP, mana yang Kristen sejati. Mana mereka yang hanya mengatakan percaya, tergiur dengan berita keselamatan, tergiur dengan jaminan sorga, dengan mana yang benar-benar tahu aku orang yang selamat. Aku sebagai seorang yang layak menerima sorga, maka aku pun hidup bagaikan sorga dimanapun aku berada. Ternyata menjadi seorang Kristen memang butuh suatu komitmen untuk menaati. Menaati siapa? Pada saat itu melihat gambaran Allah menjadi suatu yang susah terbayangkan dan mereka tidak berani menyebut Allah. Mereka menempatkan Yesus sebagai gambaran, sebagai teladan, sebagai seseorang yang memimpin di depan kita. Kerajaan surga akan lebih bisa dirasakan saat kita mau menghidupi. Bukan nanti nunggu suatu kehidupan nanti setelah kematian. Karena pada saat itu mengetahui bahwa hidup kematian itu sebagai sesuatu yang kabur, sebagai sesuatu yang tidak pasti. Karena seolah dikabarkan jika mati, masuk ke sebuah kerajaan kematian, mereka tidak tahu kehidupan apa nantinya. Jadi saat dia mendapatkan berita keselamatan, mendapatkan jaminan masuk surga, menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Apabila seorang yang percaya,
dikatakan oleh penulis surat Roma, disebutkan di situ seorang yang percaya harus mengatakan bahwa aku percaya bukan hanya dengan mulutku, tapi bagaimana Roh Tuhan menolong kita untuk melakukan, mewujudkan apa yang aku percayai. Jika aku mengatakan aku percaya kepada Allah, perintah-perintah Allah seperti apakah yang sudah kita hidupi? Penulis Roma mengatakan tentang orang yang terpilih, orang yang tidak dipilih. Sampai saat ini beberapa jemaat mengatakan kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah umat Tuhan yang terpilih. Yang terpilih itu tidak banyak, hanya sedikit. Siapakah orang yang terpilih? Seorang yang mau percaya kepada Kristus dan memiliki kedudukan dalam rencana Allah. Allah bisa memanggil banyak orang. Ingat tadi biji sesawi dan pukat. Bisa memanggil banyak orang, orang bisa datang. Tapi yang mau menyeleksi menjadi orang yang terpilih adalah orang yang mau merespon. Panggilan Allah seperti apakah? Aku siap. Engkau mau apa Tuhan? Aku siap mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Itulah yang disebut orang yang terpilih. Kita patut mengatakan dengan iman jika kita menjadi orang yang terpilih, tunjukkan itu. Panggilan hidup Allah seperti apakah yang sudah kita laksanakan? Bukan dari sikap beribadah saja tiap hari Minggu. Sebagai bangsa, umat pilihan Allah harus ibadah. Atau melalui kalimat-kalimat yang rohani. Atau melalui sikap hidup yang seolah-olah kita menunjukkan bahwa kita memang rohaniawan. Saat teduh, sangat rajin. Menginjil orang, bersaksi. Oke. Tapi tidak cukup sampai di situ. Lihatlah Kristus sebagai ukurannya. Allah mau menempatkan Kristus sebagai sang sulung, sebagai teladan buat kita, adik-adiknya, anak-anak Allah yang lainnya. Kristus mau ditempatkan sebagai yang sang sulung untuk menuntun kita, mengajarkan kepada kita. Saat menjadi percaya dan taat memang tidak dijanjikan akan menjalani hidup yang serba enak. Yesus tidak pernah menjanjikan seperti itu. Bukan teologi yang mengatakan bahwa mengikut Kristus hidupnya akan enak, makmur, diberkati. Yang memiliki hutang berlipat-lipat akan dilunasi. Yang sakit akan disembuhkan, mendapatkan mujizat yang besar. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu. Tapi Tuhan Yesus mau menjanjikan. Saat kita mau percaya dan mau taat, kita menjadi orang yang berharga di hadapan Allah. Bayangkan, berharga di hadapan Allah. Saat kita memiliki anak, atau orang yang kita kasih, dan orang tersebut menjadi berharga buat kita. Kita akan bela-belain untuk memberikan yang terbaik. Menjadi berharga di hadapan Allah. Itulah hak yang akan kita dapat. Menjadi bagian dari kerajaan surga, itulah yang dijanjikan. Tapi respon kita, kehidupan seperti apa yang sudah kita lakukan, kita isi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mau memperhatikan, mengamati, dulu kalau kita memasak itu didapati dari acara TV, acara masak gitu ya, dapur, mania, apapun gitu. Tapi sekarang tampaknya semua orang menjadi koki dadakan. Kemudian mengupload, memposting di YouTube, di Facebook. Jangan heran jika kita punya Facebook, isinya berbagi resep masakan, video tutorial memasak, atau tutorial merias. Semua orang dadakan. Punya video-video yang diberikan dan itu menjadi pengaruh yang luar biasa. TikTok, awalnya apa sih? Dianggap mainan anak-anak. Sekarang jika kita menyaksikan TikTok, pengisi di musim masa-masa stres pandemi ini, bahkan dokter-dokter yang berjuang pun mereka memainkan TikTok. Teknologi zaman modern seperti ini sangat besar saat kita melakukan hal sekecil apapun dan kita memposting bisa menjadi pengaruh yang luar biasa.
Tapi jika kita mau mengkaitkan dengan panggilan Tuhan, sudah sejauh mana kita memakai hidup kita, memakai yang ada di dalam dunia ini untuk memberikan pengaruh, menunjukkan kehidupan yang memberikan dampak. Jika kita mengatakan kita bagian dari kerajaan sorga, aturan main kerajaan sorga seperti apa yang sudah kita lakukan? Kita tidak bisa menjadi bagian dari kelompok antinomian. Sesuka hati, toh aku udah selamat. Jangan sampai nanti di saat akhir hidup kita didapati menjadi seteru Tuhan, menjadi ikan yang tidak baik. Ada sebuah lagu yang mengingatkan saya untuk melihat kehidupan kita. Dan kita harus berani bertanya, sudahkah puaskah Tuhan denganku? Saat kita nanti berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri. Kita berani mengatakan, menjadi sobat ataukah seteru di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita yang tadinya percaya diri, kita akan bakal selamat masuk surga, justru ditolak oleh yang empunya kerajaan surga itu sendiri. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menyaksikan video ini. Bersama kita merenungkan, sudah puaskah Tuhan dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menunjukkan bahwa kita menjadi bagian dari kerajaan sorga? Selamat menjalani peran sebagai bagian dari kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Semua itu kan lalu, puaskah Dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita. Ada beberapa pokok doa yang menjadi syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami menjadi juru selamat buat kami. Terlebih saat kami mengetahui Engkau memberikan jaminan bahwa kami menjadi orang yang berharga di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, di tengah rasa syukur kami ini, kami ingin memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga di mana Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Di saat kami membuka mata, kami boleh hadir di tengah-tengah orang yang mengasihi kami. Di tengah-tengah orang yang kami kasihi. Ataupun bagi mereka yang bangun dan mendapati keluarga mereka berjuang di luar kota. Berjuang di luar negeri. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kekhawatiran kami terhadap orang-orang yang kami kasihi, kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan mereka, berjuang bersama-sama dengan mereka yang harus berjuang di tengah kesibukan pekerjaan, di tengah perjuangan pelayanan mereka di luar kota maupun di luar negeri. Biarlah kami juga boleh diberkati Tuhan, diberi kesehatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi jemaat GKI Arca Manik. Kami mendoakan bagi persekutuan jemaat agar tetap dapat berjalin. Kami juga mendoakan bagi majelis jemaat dan hamba Tuhan agar boleh memiliki kesatuan dan semangat untuk melayani. Boleh menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, bukan lagi menurut ego kami, bukan lagi menurut apa yang menurut kami benar, tapi yang menjadi kebenaran Tuhan. Itu yang kami mau jalani, itu yang kami mau kerjakan. Sehingga setiap upaya Tuhan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, rencana, program-program maupun hal-hal yang boleh dilakukan untuk tetap membuat persekutuan di tempat ini boleh tetap terjalin, boleh Tuhan berkati. Tuhan juga mau pulihkan setiap kehidupan relasi di dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu bertahan hingga hari ini bukan suatu kebetulan. Ada rencana Tuhan yang ingin kami lakukan, yang harus kami kerjakan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah kota Bandung ini. Tuhan, kami berdoa bagi 3 keluarga jemaat di tempat ini, bagi keluarga Haryono Adi Wibowo, bagi keluarga Hendra Yudianto, bagi keluarga Henry Sugiarto. Kami bersyukur Tuhan ketika keluarga ini hadir di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita menjadi bagian dari persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan dengan berkat di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, terlebih Tuhan yang kami rindukan. Mereka boleh didapati menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memberikan hidup mereka ambil bagian di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia, bagi presiden dan segenap jajaran pejabat baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami hingga hari ini masih mendengar Tuhan, berita-berita yang membuat kami cemas, membuat kami merasakan putus asa. Apakah situasi di bangsa kami di tengah pandemi COVID-19 ini boleh menjadi suatu keadaan yang membaik? Karena kami mendapati dari hari ke hari belum menunjukkan pemulihan. Biarlah Tuhan mau berikan kemampuan bagi pemimpin bangsa kami, segenap jajaran tim gugus depan penanggulangan COVID-19, bagi setiap orang yang ikut ambil bagian dalam menjaga keamanan, menjaga stabilitas negara ini, kelangsungan hidup negara ini boleh terjadi, boleh tetap berlangsung. Tuhan mau memberikan berkat bagi mereka. Tuhan memberikan semangat bagi mereka, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh
menjalani pekerjaan mereka, pelayanan mereka dengan sukacita. Menjadi tujuan yang utama adalah memulihkan bangsa Indonesia. Biarlah kami juga boleh ambil bagian secara aktif Tuhan, ikut ambil bagian di dalam rencana-rencana untuk boleh memulihkan situasi pandemi ini, boleh lebih cepat untuk terjadi pembaikan. Biarlah Tuhan kami boleh mengambil bagian secara aktif. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah situasi apapun, pergumulan apapun yang kami miliki, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami jadikan sandaran hidup kami, di mana hidup kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Bersama kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Arca Manik BCA nomor 437 180 4425 atau dikumpulkan di kotak tersedia di kantor gereja atau GSG. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat. Kami bersyukur Tuhan, senantiasa Kau berikan berkat-Mu, tidak pernah berhenti setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan gereja-Mu di Arca Manik melalui persembahan kami Tuhan. Ajar kepada kami untuk memberi dengan sukacita. Terlebih Tuhan memberi hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Engkau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu
ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.